Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin penguatan aplikasi kelasnya. Sorry ya, mungkin ada background suara karena saya memang kerja di ruang TV. Komputernya enak sih dipakai gitu daripada di komputer yang lain. Oke, kita lanjutin. Tadi ada sedikit ini ya. Nah, item nota. Setelah saya cek, ternyata sini package model ya. Kita tambahkan satu lagi ya. Package-nya kita ubah jadi Giant Resto .model. Nah, ini ada apa? Show collection move to. Nah, kemudian makanannya juga kita ubah ke Giant Resto .model. Ini kita pindahkan filenya. Jadi kalau mau dilihat di foldernya, open file location. Nah, di sini Giant Resto V2 itu di SRC itu ada Giant Resto. Di sini ada models. Nah, modelnya ada dua ini ya. Kemudian waktu saya cek ternyata di sini ada tulisannya leak format ever close. Dia minta di close, berarti ini sebelum return kita kasih variabel antara dulu, string SL sama dengan ini ya. Kita perlu sedikit manipulasi formaternya. Dia minta di close fmt.close. Nomor di sini return HSL. Nah, biar problemnya nggak ada di sini. Saya ada tulisan problem ya. Oke. Item model sudah. Sekarang kita ke kelas notanya yang mencakup keseluruhan ya. Isinya nanti ada waktu, ID, mungkin list atau item, total tagihannya berapa, kemudian atribut tambahan kalau misalkan mau dikasih ya, entah itu nama kasir segala macam, atau ya nama pelanggan yang datang gitu ya. Oke, kita buat kelas baru namanya kelas notanya, new file nota.java. Oke, kelas nota. Isinya tadi sama ya, private integer ID, kemudian apa lagi, private local datetime, waktu yang ke 0 gitu ya, waktu awal. Nah, di sini mungkin ada variabel, ada kelas baru ya, mungkin kalian menemukan Java local datetime. Apa sih Java local datetime? Kalian bisa cek di websitenya ya. Java local datetime. Nah, ini local datetime. Tutorialnya ada di sini ya. Gimana kita bisa memanipulasi datetime, ngolah data datetime gitu ya. Gunakanlah local datetime. Jadi ada dua, kasih catatan aja ya, gimana ya, step catatan ya, bukan step sih, catatan. Ada local datetime versus date gitu aja ya, Java. Silahkan cek di Java, cek dokumentasi di Javanya. Apa sih bedanya dua-duanya gitu ya. Ya, buat pengolahan kayaknya lebih enak pakai Java datetime daripada ini nih,
ada date, ada time, ada date time. Ada juga yang lama ya, klasikal. Ini ada Java util.date. Kita nggak pakai itu, kita pakai local date time. Java point ya. Silahkan cek ini ya. Ups. Nah. Mana lagi? Balikin. Oke. Kita bikin kelas waktu 0 ini, kemudian waktu 1. Ini maksudnya adalah untuk awal nota dibuat. Ini adalah waktu isi nota diubah-ubah, atau update-nya kapan terakhir, atau update terakhir. Kita akan simpan update terakhirnya di waktu 1. Oke. Ini jangan dikasih komentar dulu. Nanti kalau kita kasih komentar getter setter nggak jalan. Kemudian apalagi nih? Ada ID. List of item nota sama total tagihan. Misalkan aja private list of item nota, kita sebagai items gitu ya. Itemnya apa aja? Ini kita quick fix import. Ini nota juga quick fix import nota. Kemudian apa lagi tuh? Total tagihan ya. Private integer total tagihan. Maksudnya gini, di sini kan ada subtotal ya, berapa yang dibeli gitu kan. Nah, kita akan subtotalkan berapa hasilnya nanti. Total tagihan. Oke. Sini ya, kalau misalkan mau kasih atribut sendiri ya, private string, misalkan nama kasir. Siapa nih misalkan kasirnya yang bertugas misalkan. Oke, kita buat getter setternya biar cepat. Nah, udah keluar get ID, set ID, get waktu, set waktu, total tagihan. Total tagihan nggak boleh kita set ya, ini hapus juga. Set total tagihan kita hapus. Kita kasih komen aja ya, total tagihan harus dihitung, jangan di set langsung. Getnya boleh, setnya jangan. Set item juga jangan. Set items langsung. Lagi set waktu, oke lah. Set waktu 0 ini juga nggak ada, jangan diubah-ubah. Waktu ya, lagi ID. Oke. Pertama kita buat konstruktornya, setor nota nota kosongan itu isinya misalkan, nah di sini kita pengen nomor ID-nya otomatis ya. Di sini ada nggak? Oh, belum ya. Oke. ID sama dengan 1 dulu gitu ya. Nanti kita ubah. Nanti diubah. Kemudian waktu 0 sama dengan local datetime.now. Ambil jam sekarang.
now gitu ya. Waktu 1 juga sama, kan awal nih, local datetime dot now. Kemudian items sama dengan new linked list of linked list. Tipe datanya adalah item nota. Ya akan otomatis menambahkan ini ya, import Java util linked list. Apalagi total tagihan kita set 0 dulu, total tagihan sama dengan 0. Apalagi ya, ada ID, motor. Oke, nah di sini untuk penanganan ID, kita tadi ada janji bikin kelas helper ya. Di Giant Resto, new file, ada namanya helper .java di kelas helpers gitu ya. Nah, di sini kita misalkan mau buat make ID gitu ya, dari misalkan total detik. Kenapa total detik ya, suka-suka sih sebenarnya. Harusnya kalau di database otomatis gitu ya, biar gampang kita ambil total detik dari hari waktu saat ini dibandingkan tanggal 1 Januari tahun 2022 misalkan. Helper mana nih, make ID ya. Nah ini algoritmanya, local datetime, quick fix, import local datetime, kemudian ada durasi ya. Local datetime now, kemudian D0 nya hitung dari tahunnya D1, bulannya 1, tanggal 1, jam ke 1, menit ke 1. Harusnya sih 0 sih ya, 0 detik 1 menit lah. Persis ada nggak ya, gini aja. Oops, nggak bisa ya, not applicable, integer set. Jam ke 0, menit ke 1 kan sudah lewat juga ya. Atau ini karena sudah bulan 5 ya, anggaplah kita hitungnya dari bulan 5 aja ya, atau bulan 4 kan gak apa-apa juga ya, biar angkanya nggak terlalu besar nantinya. Oke, sekarang di nota tadi kita ganti ID-nya adalah dari kelas helper dot make ID. Nah, di sini di kelas helper ini kita buat dia static ya, public static integer make ID. Jadi tanpa kita definisikan kelasnya new class gitu ya, pesan di memori, kita bisa langsung pakai fungsinya. Oke, di nota tambahkan apa lagi ya? Oke, toString add override public string toString. Nah, kita pengen toString-nya itu isinya tampilannya kayak mana ya? Kayak ini ya, ini nih. Yang bagian ini ada tulisannya nota, kapan awal beroperasi, akhirnya kapan. Nah, ini kok nggak ada berubah ya. Kayaknya belum diupdate nih. Astaga. Oke. Kita mau tampilnya kayak gini nih toString. Jadi ngeprint sharp nota gitu ya. Awalnya kapan, akhirnya kapan. Kemudian ada garis-garis, ada jumlah item, ini
print item dari string dari itemnya, dia ada tulisannya total bayar. Maaf ya, ini karena biar cepet saya harus copy aja langsung isinya ya. Nah ini maksudnya gini, jadi string S misalkan atau HSL biasanya saya tulisnya ya, nota, kemudian kayak /n, ini adalah /n itu sama dengan new line, jadi taruh ke bawah gitu ya tulisannya nanti. Nah, waktu awal adalah waktu 1 di format my local datetime formatter. Nah, kita ada membuat format datetime gitu ya. Sini saya tambahkan datetime formatter. Jadi kita buat formatnya. Kalau kalian mau tahu bisa cek di kelasnya Java ya. Local datetime formatter. Datetime formatter di Java. Nah, ini dokumentasinya. Nah, gimana kita bisa manipulasi tampilan datetime-nya. Kalau enggak nanti sesuai sama formatnya bahasa Inggris gitu ya, atau apa yang terbaca di sistem. Nah, di sini datetime formatter saya tambahkan isinya gini formatnya. My local datetime formatter sama dengan datetime formatter of pattern. Polanya adalah DD, ini adalah tanggal, MM ini adalah month ya, bulannya, minus YYY tahun, 4 angka. Nah, di sini formatnya nih kayak gini nih. Local data formatter. Nah, ini ya contohnya, misalkan kalau kalian mau polanya bulan-bulan garis miring tanggalnya 2, kemudian misalkan di sini ada tulisannya at gitu ya, hour, ini HH buat jam ya, kemudian sini adalah menitnya. Ini HHMMM ya. Kalau misalkan mau 24 jam per 12 jam, ini ada H kecil gitu ya. Kalau misalkan H besar itu buat format yang 24 jam. Yang ini 24 jam. Oke, di sini awal nota gitu. Biasanya itu string, jadi nomor nota awalnya kapan, akhirnya kapan. Misalkan kalau tambah kasir ya, misalkan nama kasirnya kalian tambahkan juga. Misalkan nama kasirnya anggaplah Thomas gitu ya. Ini adalah nama yang sering saya pakai buat dummy data. S sama dengan S tambah kasir, kasir gitu ya, plus nama kasir. Nah, ini kok nggak pakai this gitu ya. Ya, silakan dipertimbangkan sendiri ya. Kenapa saya nggak pakai kata-kata this gitu ya di sini? Bisa aja jalan. Ya, silakan dipelajari. Kenapa tanpa this.id misalkan, atau this.waktu 0, this.waktu 1, dan seterusnya ya. Ya, silahkan dipelajari sendiri ya. Saya nggak kasih jawabannya sekarang. Total bayar cannot resolve in variable Java. Oh, ada total bayar. Berarti total tagihan. Oh, ganti aja ya. Di sini kita nota pakai namanya subtotal. Oke, total bayar. Karena kode sebelumnya adalah total bayar.
Oke, total bayar ini ya, total pembayaran berapa bayarnya. Di sini ada get total bayar. Total bayar. Oke, udah dibaikin ya. Di sini total bayar. Nama kasir, set nama kasir. Udah, getter setter udah jalan. Udah, kita punya konstruktor. Kita sudah atau stringnya kita sudah tambahkan. Nah, sekarang ada proses update total bayar. Privat void update total update total bayar. Update atau perbaharui ya, kalau misalkan kalian pakai bahasa Indonesia. This dot total bayar sama dengan 0 dulu, kemudian untuk setiap item nota yang ada di item, this dot total bayar sama dengan this dot total bayar sebelumnya ditambah dengan item nota dot get subtotal. Ini adalah algoritmanya ya. Sini tulisannya apa nih? Method never use, nggak apa-apa lah, kan baru dibuat. Jadi ketika diproses nanti kita harus update gitu ya. Update-nya ya nggak apa-apa lah, semua diulang-ulang gitu kan dari awal. Nah, kemudian tambahkan item nota gitu ya. Di sini kita jadikan satu ya, add maupun edit item nota jadi satu fungsi. Biar ekstrim aja sih sebenarnya. Nah, isinya apa aja, misalkan public void ya, namanya misalkan edit item nota, parameternya misalkan integer, ID makanan, parameter itemnya kan ini kan ya, ada ID makanan, nama makanan, harga, jumlah beli sama subtotal. Jumlah sama ID makanan, kemudian integer jumlahnya, jumlah belinya berapa, kemudian list daftar dari makanannya. Kita perlu daftar makanan yang ada. Di sini kita kasih nama makanan atau kasih makanan set gitu ya, biar enggak, kalau bahasa Inggris biasanya dikasih S gitu ya, menunjukkan jumlah. Kalau di Indonesia agak susah, makanya saya kasih variabel namanya makanan set. Nah, di sini di item nota kita cek dulu, cek apakah ID makanan sudah ada gitu kan di di list nih ya, di list item nota items. Misalkan apa, misal sudah pernah memasukkan nasi goreng, berarti nanti artinya tinggal ganti jumlah belinya. Tapi apabila belum,
berarti tambah data baru di list ini ya, di list item nota items. Jadi pertama misalkan item nota, misalkan kita sebut misalkan item 1 sama dengan kita ambil helpers ya. Nah, untuk pencarian ini misalkan kita kasih taruh di fungsi helpernya public static integer item nota, nanti hasilnya ya cari fungsinya get, misalkan get item nota by ID gitu ya. Kita ambil dari ID-nya. Karena misalkan di sini ada list item nota, dan ada items gitu ya. Kemudian integer ID. Ini quick fix import list. Nah, jadi di list item ini ada nggak yang ID-nya dari sesuai parameter gitu ya. Jadi for each ya, for item nota in items, if misalkan item if item nota dot get ID sama dengan ID-nya, ID yang ada yang dicari, berarti kita sini adalah return item nota. Kalau nggak ada ya return null gitu. Data yang dicari nggak ada gitu di memori. Kita save dulu. Nah, berarti di sini item kita cek ini helpers dot get item nota by ID dari items yang ada di sini. This dot items di sini adalah ID makanannya. Berarti di sini bukan get ID ya, get ID makanan. Di sini ID makanan. Nah, oke. Sesuai ID makanannya. Pernah diinputkan apa enggak gitu ya. Nah, if misalkan item 1 sama dengan 0, belum pernah ada gitu ya. Kalau belum pernah ada ya berarti kita buat item nota baru. Biar gampang, ini item tidak ada, berarti ya kita buat item nota baru, item nota yang baru gitu ya, item nota baru. Nah, di sini ada ID makanan. Misalkan makanannya adalah misalkan makanan terpilih ya. Kita kasih nama makanan terpilih sama dengan, nah, misalkan di sini kita cari makanan by ID. Sini helpers kita buat misalkan public static makanan get makanan by ID. Di sini ada list of makanan gitu ya. Makanan set gitu aja ya.
kemudian integer ID makanan. Sama sih ya, for each makanan yang ada di makanan set, berarti if makanan dot get ID sama dengan ID makanan, maka return makanan, else return null. Kalau nggak ada yang misalkan dia kasih ID sembarangan, kita kasih setting 0 aja ya. Nah, di sini makanan terpilih sama dengan balik lagi ke nota ya. Kita edit item notanya. Ini ingat-ingat ya, nota. Kemudian di sini ada edit item nota, makanan terpilih sama dengan helpers dot get makanan by ID. Ada makanan set ya dari list ini, list makanan, kemudian ada ID makanannya. If makanan terpilihnya sama dengan 0, dia ngasih input sembarangan, ya udah ya kita keluar aja, return gitu aja. Ini makanan yang nggak ada gitu, dia ngentry ID makanan sembarangan gitu kan. Berarti kan kita tidak menambahkan data apa-apa di sini. Kemudian else, kalau misalkan ternyata ada, nah kita tambahkan ini ya, else. Oh, nggak pakai else pun bisa ya sebenarnya. Else item 1 sama dengan new item nota. Di sini ID-nya kita buat misalkan helpers dot make ID, kemudian ada ID makanan gitu ya. Dari sini ID makanan, kemudian nama makanan, ambil dari data makanan ya, makanan terpilih dot get nama makanannya, kemudian harganya berapa, kita ambil dari makanan terpilih dot get harga. Jumlah belinya kita berdasarkan jumlah beli ini ya. Oke. Item nota 1 sama dengan ini. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan ke list list itemnya, items dot add, tambahkan item 1 nih. Kemudian kita update total bayar. Kemudian juga karena ada perubahan data, waktu satunya kita update juga, waktu 1 sama dengan local datetime dot now, sekarang gitu ya. Nah, ini kalau misalkan itemnya tidak ada. Kalau ada berarti tinggal update jumlah barangnya. Else di sini item yang dicari ada, item nota yang dicari ada, berarti tinggal update jumlahnya ya. Else di sini ya, if-nya ini kalau 0, kalau enggak berarti if-nya item 1 dot
set jumlah beli berdasarkan jumlah beli, kemudian jangan lupa kita update total bayarnya, kemudian date 1 kita update juga. Nah, karena di sini di if sama else nya sudah juga ada fungsi yang sama, update total bayar, kita bisa hapus gitu ya, cut, taruh di luarnya. Nah, di sini ada karena if sama else nya punya apa tadi ada perintah yang sama, berarti kita keluarkan aja update total bayar, taruh di sini. Sini ada edit item nota. Nah, komentar-komentar ini bisa kalian tulis di kodenya, bisa juga enggak gitu. Ini saya tambahkan buat apa? Memudahkan kalian belajar. Ada fungsi apa lagi ya? Enggak ada kayaknya. Oke. Itu buat notanya. Kita save dulu semuanya. Sekarang kita di sini Giant Resto. Oops. Nota itu juga jangan ini ya, taruh di models ya. Dot models. Nah, oke. Nah, di sini ya taruhnya di bagian model. Cek dulu ada yang error nggak? Problems, no problem. Import Giant helper. Nah, sekarang kita buat proses buat tampilannya. New file tampilan .java. Kelas tampilan. Oke. Oke, buat tampilan isinya misalkan ada daftar makanannya ya, daftar makanan, kemudian ada notanya, nota aktif, private list of makanan set, kemudian private nota gitu kan, nota aktif, misalkan kita kasih nama nota aktif ya, atau nota aja lah biar gampang. Seharusnya list makan nggak boleh ada di sini, cuman biar gampang aja sih. Quick fix, import makanan nota, quick fix, import nota. Nah, ada kita pertama buat misalkan konstruktornya dulu, sitor. Konstruktor tampilannya adalah makanan set, misalkan sama dengan kita ambil dari daftar makanan ya, makanan dot contohnya, kemudian nota sama dengan new nota, kita pesen variable nota kelas nota di memori, kita kasih kata-kata new, kemudian kita buat tampilannya public void menu. Oke. Kita kasih inputan keyboard, scanner keyboardnya, scanner buat ini ya, input dari keyboard. Oke. Kalau fungsi ini saya akan kopikan aja seluruhnya. Ini fungsi tambahan ya. Nah, ups. Nah, di sini ada proses, ini adalah buat clear screen ya.
clear screen di flash. Nah di sini kan gini maksudnya, tampilannya ada berwarna gitu ya, ada yang warna merah, hijau, biru. Kita gunakan tampilan dari ada konstanta ya buat pewarnaan. Wow. Nah, kalian bisa lihat di Stack Overflow ini ya, how to print color in cancel using system out print line. Kalau misalkan kalian buka dokumentasinya, nih, akan ada ini. Nah, background, mau dikasih background kah, mau kasih warna gitu ya. Jadi kalau enggak nanti tulisannya hitam semua. Makanya di sini ada yang berwarna, ada yang merah, ada yang hijau, biru. Silakan gunakan sendiri ya, ubah-ubah sendiri. Sayangnya warna ini nggak keluar kalau di terminal yang lain. Oke, di sini tulis nota file. Nah, ini juga notanya nanti akan kita simpan ke suatu file teks ya. Catatan tambahan. Hasil mengolah nota akan ditulis ke file teks. Makanya ada fungsi tulis file gitu ya. Jelas harus diperhatikan ya, harus diperhatikan mau disimpan ke folder mana ya. Ke folder mana file akan disimpan. Di sini kenapa kebuka Visual Studio? Saya tambahkan folder path. Folder path ini untuk kata dari atasnya ya. Folder path untuk simpan file nota. Ya, folder path-nya mungkin kalau di sini saya akan taruh. Bentar ya. Misalkan kayak gini. Jadi di sini saya taruh di drive D gitu ya. Kemudian ada belajar Java, saya taruh di sini, notanya taruh di sini nih. Ya, kalau kalian terserah mau taruh di mana ya. Atau misalkan di sini belajar Java, saya taruh folder baru ya, nota gitu ya. Hasilnya taruh di sini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, garis miringnya diganti, slashnya kayak gini nih. Dah. Get set ya. Getter setternya masukin sekali lagi ya. Kalau mau di set, silahkan di set sendiri ya. Secara default kita taruh di sini ya, belajar Java dan nota. Tapi ingat, yang di sini harus ada foldernya dulu, kalau enggak nanti error.
Ini buat pewarnaan, kemudian ini menu tampilannya. Terus kita perlu tulis file notanya. Nih. Nah, di sini ada kalau mau tutorialnya create Java file. Nih ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana nulis file ke Java, write text file dengan file writer. Oke. Di sini pakai local datetime 1, quick fix, date formatter. Nah, dimana di sini ya ada local datetime, durasi segala macam. Sini sebenarnya buat sekedar coba untuk buat nama file. Jadi nama filenya nanti berdasarkan durasi tanggalan gitu ya. Kemudian di sini ada file writer. IO exception, import IO exception. Nah, apa itu try catch? Ya nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya. System out successfully wrote the file. Kenapa di sini nih? Oke, di sini ada tulis file. Nggak ada error lagi ya. Sudah, kita coba. Apa nih? KS disimpan dulu. File save all. Udah kesimpan semua ya. Udah, kalau sudah, sekarang kita fungsi main. Fungsi mainnya tinggal satu ini aja. Tampilan apps, tampilan ya. Tampilan gitu aja. Kita kasih nama tampilan ya tadi ya. Quick fix, import tampilan. Jangan install tampilan, anggap T1. Kemudian kalau T1 dot set folder path. Ini apabila diperlukan ganti folder file nota ya. Kemudian T1 dot menu. Nah, jadi di mainnya tinggal satu perintah. Sekarang kita coba ya, terminal run start debugging. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Guys, conversion sama dengan add menu tampilan Java 65. Daftar menu, set makanan.
no format conversion exception. Makanan to string. Mana nih? Oops. Kita habisin dulu berarti notanya nih. Cut dulu. Saya perlu data makanan, kayak di sini tulisannya to string error. Oke, saya cut dulu ya. Cut, taruh di notepad. Oke, selesai, sama dengan true. Di-cut dulu prosesnya nih. Run start debugging. Makanan. Value of ID, ID-nya makanan to string. Oke, kita ganti dulu dong. Return value of ID, kemudian misalkan string dot value of harga. Ini KS. Saya simpan dulu. Run start debugging. Nah, muncul ya. Titik D string dot format. Astagfirullahaladzim. Ini bukan titik, tapi ini koma. Kita coba lagi, run start debugging. Nah, saya mau nulisnya kayak gini, 1000 koma 1 koma. Oke, berarti tampilan tadi ini cut lagi, isinya kita paste lagi dari sini. Run start debugging. Keluar dulu deh ya, keluar aplikasi. Tampilan dibesarin dulu. Run start debugging. Nah, di sini ada nasi goreng, mie goreng, telur dadar, jeruk panas. Misalkan kita pilih satu ya, kita ubah. Hai, bukan terpilih sama dengan 0.
tampilan, get makanan by ID. Get makanan by makanan ID. Di helpersnya kita cek dulu. Makanan set, ID makanan. Tampilan. Makanan set itu dari sini kasir commerce. Ntar tulisan ini dulu, nota to string. Tampilan Java. Wah, hampir 1 jam. Ntar. Kanan terpilih dari makanan set. Helpersnya di anu nih. Sort. Saya debak dulu ya. Makanan. Sort. Proses cari makanan. Oke. Jalanin dulu start debugging. Pilihan 1 makanan 1, 2, 3, 4. ID sama dengan makanan sama dengan ID makanan. Tambah ya. 1, 2, 3, 4. Run. Start debugging. Kenapa ID makanannya jadi 500 ini? Tampilan, pilihan, astagfirullahaladzim, kenapa di sini ID makan? Nah, pilihan. ID makannya sesuai dengan pilihan. Pantas error. Makanan sama dengan input ID-nya. Oke. Helpersnya sudah ketahuan errornya di mana. Jadi nggak usah. KS simpan, start debugging.
Stop, error. ID makannya berdasarkan pilihan gitu ya. Edit nota item, ini kan ada makanan. Oh, gini. Biar aja. Integer ID makanan sama dengan pilihan. Biar kalian nggak bingung ininya. Buka kodenya, get makanan by ID makanan, sini edit nota by ID makanan. Start debugging. Oke, pilihan misalkan nasi goreng gitu ya. Jumlah belinya berapa? Misalkan saya beli 5. Kemudian es jeruknya 4 gitu ya. Es tehnya 4. Jeruknya misalkan 1. Oke. Sudah ya. Misalkan kita buat nota baru 98. Nanti di sini di terminal ada file simpan ya. Nah, ini ada contohnya nih. Bla 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 bla, kasir. Total bayarnya sekian. Oke, ini aja dulu. Misalkan mau keluar 99 atau 100. Nah, keluar. Thank you, ini aja dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.